Jumpa kembali di Alga Vicky Channel. Dalam video kali ini kita akan memperbaiki kipas angin stand fan merek KDK yang mati. Langkah awal adalah kita buka baut pada leher kipas angin tersebut untuk mempermudah pelepasan pada motornya. Setelah ini terbuka, semua aksesoris yang ada pada motornya kita lepaskan satu persatu, sehingga nanti mempermudah dalam perbaikan atau dalam penservisan kipas angin ini. Semua aksesoris yang menempel pada motornya kita lepaskan saja. Kita lepaskan menggunakan obeng plus, sehingga nanti spare part yang akan kita ganti yaitu thermafuse atau sikringnya kita bisa ganti. Baut-bautnya kita lepaskan semua. Baut-baut yang mengikat pada motornya kita lepaskan semua. Setelah baut-baut ini kita lepaskan semua, nanti kita tinggal congkel saja menggunakan obeng min tentunya. Simak terus video ini sampai akhir agar teman-teman bisa mengerti dan memahami bagaimana memperbaiki kipas angin yang sesuai dengan standar nasional yang ada, sehingga nanti teman-teman bisa mempraktekannya di rumah. Ini keninya kita lepaskan menggunakan palu, keni pada as atau rotornya. Sekarang mangkoknya kita congkel saja menggunakan obeng min untuk melepaskan mangkok yang atas terlebih dahulu. Kita perlu bantuan obeng min. Kita congkel kiri dan kanannya, samping kiri dan samping kanannya. Setelah kendor kita tinggal lepaskan saja. Kita rapikan kabelnya. Jika agak kesulitan bisa menggunakan palu untuk melepaskannya. Kita pukul pelan saja menggunakan palu sehingga mangkok yang atas bisa mudah untuk dilepaskannya. Nah, setelah ini terlepas, jadi bentuknya seperti pada video. Jadi nanti fuse atau sikringnya yang akan kita ganti. Ini adalah tempat fuse atau sikringnya yang akan kita ganti nantinya. Kita memerlukan tang potong untuk membuka thermafuse dengan tali, sehingga dilakukan pelan-pelan saja untuk memotong tali tersebut. Ada beberapa ikatan ya yang harus kita lepaskan. Ada 3 ikatan pada thermafuse-nya yang harus kita potong, sehingga nanti kita bisa melihat thermafuse atau sikring yang ada pada motor ini. Perlu tang potong, tang yang tajam sehingga mempermudah dalam pemotongan talinya. Setelah ini terlepas, nah seperti ini bentuknya. Nanti kita akan lepaskan juga pelindung pada fuse atau pada sikringnya. Satu lagi, ini talinya juga kita lepaskan juga. Setelah semua tali terlepaskan, sekarang kita akan lepaskan juga pelindung pada fuse-nya. Kenapa fuse ini perlu pelindung? Agar tidak bersentuhan langsung dengan statornya atau tidak bersentuhan langsung dengan kawat atau gulungan yang ada pada motornya. Setelah pelindung fuse-nya terbuka, sekarang kita akan tes thermafuse atau sikringnya menggunakan multitester, apakah benar-benar mati atau tidak. Ini mati, jadi harus kita ganti menggunakan sikring yang baru. Kita potong saja menggunakan sikring atau thermafuse yang baru. Kita lilit saja. Nah ini bentuknya seperti ini, seperti dioda ya. Kita lilit saja, kita sambung seperti sedia kala. Kita gunakan solder sebagai perekat untuk thermafuse-nya. Kita solder dua-duanya, baik solder yang atas dan solder yang bawah. Setelah kita solder, satu lagi juga kita akan solder. Kita lilit kembali.
Setelah dua-duanya kita solder, sekarang kita akan rapikan kembali menggunakan selongsong anti panas tentunya, sehingga nanti tidak mudah meleleh walaupun terkena panas. Setelah ini selesai, kita akan rapikan kembali. Kita rapikan seperti sedia kala, seperti pada awal permulaan. Kita membutuhkan tali tentunya untuk merapikan Thermavius yang sudah kita pasang kembali tadi. Bentuknya seperti ini, kita rapikan seperti sedia kala, sehingga nanti benar-benar bisa terpakai, benar-benar bisa nyala kembali. Nah, kita rapikan secara pelan-pelan saja, secara SNI tentunya sesuai dengan standar yang ada. Kita membutuhkan tali untuk mengikat Thermavius yang sudah kita servis tadi, yang sudah kita potong tadi. Kita rapikan seperti sedia kala. Kita ikat bagian depannya terlebih dahulu. Cara mengikatnya pun harus benar agar tidak kendor. Bisa dilihat pada video bagaimana cara mengikatnya yang benar, sehingga Thermaviusnya tidak terlepas atau ikatannya tidak terlepas. Ada berapa ikatan yang harus kita lakukan? Ada 2 atau 3 ikatan, sehingga nanti terlihat kerapiannya, terlihat bahwasanya ini dilakukan secara baik dan benar, secara profesional tentunya. Kita ikat, kita kencangkan menggunakan tali yang anti panas pula, sehingga tidak mudah meleleh walaupun statornya atau gulungannya panas. Kita potong menggunakan tang potong. Berikutnya adalah yang tengah, kita juga akan ikat menggunakan tali, sehingga benar-benar rapi, sehingga benar-benar bagus, dan kita bisa gunakan stator atau motornya ini kalau sudah nyala atau sudah hidup. Kita ikat untuk yang kedua kalinya secara rapi dan benar tentunya. Setelah talinya kita ikat semua secara rapi, secara bagus dan secara benar, langkah selanjutnya adalah kita akan pasang rotornya. Rotor yang ada kita pasang kembali secara benar pula, sehingga nanti bisa menghasilkan putaran yang bagus dan kencang. Rotornya ini masih menggunakan Bossing tentunya, masih produk lama, belum menggunakan bearing. Setelah asnya terpasang dengan benar, sekarang kita akan pasang mangkok atasnya. Jangan lupa semua kabel-kabelnya kita rapikan kembali seperti sedia kala. Setelah semuanya ini selesai, setelah semuanya ini beres, jangan lupa aksesorisnya pun kita akan pasang kembali. Aksesoris yang harus kita pasang adalah aksesoris penyangga pada lehernya. Kita kencangkan menggunakan baut. Setelah semua ini selesai, sekarang kita akan melakukan uji coba terlebih dahulu apakah kipas angin yang tadi kita servis tadi sudah betul atau tidak. Jadi setelah ini semua rapi, setelah semua ini terpasang, setelah baut-bautnya sudah kita pasang secara baik dan benar, kita akan melakukan uji coba terlebih dahulu sebelum kita akan rapikan semuanya. Sebentar lagi kita akan melakukan uji coba dari apa yang sudah kita servis tadi. Setelah baut-bautnya kita kencangkan, setelah aksesorisnya kita pasang, kita akan melakukan uji coba awal. Nah, ini sudah nyala, sudah hidup, asnya sudah berputar. Berarti apa yang kita sudah pasang tadi sudah bisa kita gunakan. Sekarang kita pasang aksesoris pelengkapnya terlebih dahulu.
semua aksesoris kita pasang seperti sedia kala, sehingga nanti kita bisa pasang kembali pada bodinya. Aksesoris yang lainnya pun akan segera kita pasang. Ada beberapa aksesoris yang akan kita pasang, tapi sebelumnya kening hijaunya pun kita pasang. Kita bantu menggunakan palu untuk pemasangan keningnya. Nah, ini adalah gear panjangnya yang harus kita pasang pula sebagai pelengkap agar nanti kipas ini bisa osilasi, agar kipas ini dapat berputar kiri kanan sebagaimana aslinya. Sekarang gearboxnya juga kita pasang sebagai penguat dari gearnya. Kita bantu menggunakan tang cucut untuk menguatkan gearnya. Setelah semua ini selesai, motornya akan kita pasang kembali kepada bodinya seperti sedia kala, sehingga nanti kipas ini kita bisa gunakan kembali seperti sedia kala. Semua proses sudah kita lalui dan sudah kita perbaiki. Ini hasilnya sudah selesai. Sekarang kita akan melakukan uji coba kembali. Uji coba apakah kipas angin yang kita servis tadi sudah betul atau tidak. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa pada video-video berikutnya.